Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabilul Muhtadin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Monggo, ini Jumat ketiga. Apa yang mau dibahas? Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita sudah apa fadilah dari amal. Kalau kita kita menjelang antara ada subuh dan Iqomah. Fadilah amalnya kita salat fajar sama sesudah fajar itu kita kan banyak baca nanti atau biqlah praktis kan ya betul. Nggih, betul. Lalu fadilahnya baca itu dengan sholat lagi ada macam-macam. Baik. Dibandingkan dengan apa? Salat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibandingkan dengan sholat sunnah qobliyah subuh, Enggak, kita sudah sholat kemudian subuh aja. Terus kita itu perlu doa istighfar. Terus terus kan teman-temannya nggak doa itu nggak istighfar, tapi ada yang salah lagi. Fadilahnya apa kita kalau kita membaca berarti kami ini salah Tuhan Rasul, kalau salah itu nggak ingin salah. Fadilahnya fadilah. baik. Itu yang tentang subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah itu ada dalam Al-Muwatta'nya Imam Malik. Jadi ada di situ hadisnya, di mana ada seorang sahabat Nabi yang sowan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau ini mengatakan, ya Rasulullah, saya ini loh usaha kok bangkrut ya. Itu usaha ini bolak-balik apa? Bangkrut.
Bu, saya ini diajari doa gitu. Kalau di riwayatnya itu kok dunia ini seolah-olah nggak mau sama saya gitu kalau bahasanya itu. Kok seolah-olah dunia itu nggak mau sama saya. Ya tadi usaha gagal terus. Terus Nabi mengajari suatu doa. Iskin aja baca ini kata Nabi Aukamakol. Setelah sholat qobliyah subuh baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali sebelum sholat subuh setelah qobliyah subuh. Selang berapa waktu sahabat ini balik lagi mengatakan, saya sekarang bingung ya Rasulullah. Bingung kenapa? Bingung naruh duit di mana? Jadi kemarin datang gak punya duit, selang berapa waktu ngamalin itu bingung kebanyakan duit. Nah itu zikirnya apa tadi? Habis qobliyah subuh, sebelum sholat subuh baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik hadisnya ukamakal. Nah makanya kalau bisa kan antara adzan subuh dan iqomah itu agak panjang jeda iqomahnya. Di masjid dekat rumah saya Asyuhada itu 15 menit. Di beberapa masjid 12 menit. Nah, jadi agak lebih lama lah gitu. Nah, syukur-syukur 20 menit. Enggak apa-apa, itu biar orang berkesempatan zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Nah, adapun ada orang yang menyela-nyela di antara itu dengan sholat sunnah mutlak, ngoten. Kalau Bapak nanya saya, kalau harus pilih ya antara perbanyak sholat sunnah atau zikir tadi itu aja. Dua alasan saya. Yang pertama, saya pernah baca dalam fikih sunnah yang kita kaji itu. Selesai sholat subuh itu Nabi pernah bilang kepada para sahabat, tolong nanti yang hadir memberitahu yang tidak hadir, kata Nabi, bahwa sebelum sholat subuh itu tidak ada sholat kecuali 2 rakaat. Jadi qobliyah saja. Jadi kalau bisa jangan perbanyak sholat di sebelum subuh itu, tapi perbanyak zikir dan doa saja. Itu merujuk riwayat di fikih sunnah saya sabik ya. Yang kedua, kalaupun misalnya sholat itu lebih utama daripada zikir, karena sholat itu bagian dari zikir, maka beramal sesuai dengan waktunya itu yang lebih utama, yang sesuai dengan waktunya. Contoh gini misalnya, ini contoh ya. Ada waktu-waktu tertentu di mana kita dengan zikir tertentu itu lebih utama, seperti di hari Arafah, memperbanyak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa inna ala kulli syai'in qadir, itu masuk yang utama, yang paling utama. Nah, ketika kita pada hari itu membaca yang lain, yang lebih utama seperti baca Quran, kan Al-Quran itu lebih utama daripada zikir itu kan. Maka jawabannya khusus waktu Arafah itu yang paling utama zikir itu. Bahwa baca Al-Quran lebih utama itu secara umum, tapi di waktu itu yang paling utama adalah membaca sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sama dengan begini, panjenengan di malam-malam Qadar itu kan, misalnya di malam-malam Ramadan yang ganjil, yang terindikasi ada malam Qadar, gimana baca Al-Quran bagus, utama, sangat utama bahkan. Nah, akan tetapi kalau jenah baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu lebih utama. Kenapa? Karena waktu itu Nabi mengajarkan doa itu. Jadi apa yang Nabi ajarkan secara khusus terkait dengan waktu tertentu itu yang paling utama sebenarnya. Makanya kalau harus pilih antara zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah dan suruh perbanyak doa di antara qobliyah subuh dengan iqomah, maka kalau harus milih ya, saya sampaikan ya zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah itu lebih utama daripada memperbanyak sholat antara itu. Betul nggih? Walaupun sholat itu nggak salah, cuma kalau harus pilih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Kalau kita bedanya itu antara adat dan Islam itu kira-kira 7 menit. Nggih. Untuk qobliyah memang bisa 3 menit. Kalau kita kerja pakai 100 kali itu 3 menit gimana? Ya makanya saya bilang tadi, kalau beberapa masjid kita memang nggak familiar dengan itu sih ya, sehingga kemudian komatnya kadang cepat sekali, sehingga jamaah itu nggak sempat zikir itu kadang. Ya sudah, kalau nggak sempat sholat jamaah dulu,
jamaah subuh dulu, nanti dilanjutkan setelahnya berarti. Ya memang nggak ideal sih, idealnya sih itu antara qobliyah subuh dengan iqamah subuh, itu waktu yang paling ideal itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggak dilarang juga sih kalau kelewat itu, cuman kan keutamaannya nanti kurang nendang gitu loh. Kalau yang nendang itu ya antara dua waktu itu. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Tidak apa-apa, cuman kan iya keutamaannya mungkin nggak sengefek kalau dibaca antara adzan dan iqamah itu, nggih. Nah, antara qobliyah subuh dengan iqamah maksud saya. Monggo kalau ada. Ya monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membaca berkali-kali misalnya ke pasar baca dua di pasar. Nggih. Terus nanti siang lewat lagi baca lagi. Terus sore dari apa itu sama dengan sehari-hari atau berkali-kali? Ya berkali-kali, karena bacanya berkali-kali. Jadi nilainya jadi berkali-kali. Ngoten. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadil khair wa la kulli syai'in qadir. Nggih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yaitu doa masuk pasar bagus, itu diangkat derajat kita dengan derajat yang sangat tinggi itu. Berkali-kali pula. Oke, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu sholat berjamaah, Oke. yang di bawah belakangnya imam kan yang biasa bisa imam. Oke. Gitu. Oke. Pada waktu imam itu batal langsung itu, nah penggantinya itu apakah ada aturan salat berjalannya Pak ke depan? Oke, jadi kalau imam batal, maka makmum yang di belakangnya diharuskan menggantikan imam yang ada di depannya itu. Kalau di belakang imam kok karena jamaahnya nggak tertib ya, ada yang kepedean di belakang imam, ternyata dia nggak bisa jadi imam, maka imam harus nunjuk, misalnya jangan nunjuk Pak Suat Maji, maju Pak Suat Maji, jangan yang nunjuk. Jangan pas batal, jangan oleh dia ternyata iki gak iso dadi imam iki, makmumku yang belakang saya. Akhirnya Bapak nunjuk siapa? Nunjuk siapa? Nunjuk pada saat yang sholat bisa Pak? Oh enggak, Bapak kan udah batal kan? Udah batal kan? Iya, Bapak nunjuk Pak Anu aja maju jadi imam. Nanti Bapak itu maju jadi imam. Karena yang di belakang persis Bapak nggak bisa jadi imam, menurut Bapak tapi. Ya menurut Bapak. Misalnya Bapak begitu noleh, ya ternyata yang belakang nggak bisa jadi imam. Bapak nunjuk, ayo Pak Kiatno jadi imam misalnya. Jadi jangan nunjuk Bapak Kiatno tuh jadi imam, karena yang di belakang jenengan nggak bisa jadi imam, misalnya misalnya. Terus kemudian atau kalau jenengan terlanjur pergi, sementara di belakang kan nggak pede, nggak maju, makanya sebelah kanan yang maju. Jadi maju duluan. Kalau sebelah kanan pede, kalau nggak pede juga sebelahnya lagi yang maju. jadi ya begitu. Iya, makanya di soft pertama 3 orang belakang imam persis itu adalah orang yang harus bisa menggantikan imam memang. Itu idealnya. Makanya maaf, saya pernah kemarin pas khutbah Jumat yang lalu ya. Itu sudah siapkan sajadah sebenarnya. Sajadah ini untuk khatib, untuk muadzin, terus ada untuk imam. Tujuannya dikasih sajadah untuk khatib itu nanti memang posisi khatib belakang imam. Kalau seandainya nanti imamnya batal, khatib kan siap jadi imam. Ada bapak-bapak itu pede banget itu jalan itu. Enggak tahu siapa bapak udah sepuh. Ya saya tidak nuduh siapa-siapa karena orang nggak bisa negur mau sudah khatib lagi khutbah, saya lagi khutbah kan. Begitu dia pede maju di soft paling depan belakang imam persis. Ya untungnya imamnya nggak batal. Kalau batal kan dia mesti tanggung jawab gantiin imam. Makanya kita ini harus tahu diri. Kalau kita tahu kita tidak bisa menggantikan imam, jangan persis di belakang imam berarti. Terutama 3 orang pertama, belakang, kanan, kiri itu kalau bisa harus orang yang siap menggantikan imam. Nah, cara menggantikannya itu ada jalannya memang. Jadi nggak bisa langsung jalan biasa. Jadi misalnya ngeten. Misalnya saya di sini, imam di sini. Maka ketika kemudian imam itu batal,
bukan pergi maka saya jalannya satu-satu. Satu, kaki kanan ya, dua. Terus kalau sudah cukup sudah, kalau tiga ya tiga kali. Nah, satu-satu. Jadi bukan jalannya bukan nginjil gini. Tapi satu-satu. Ya, jadi satu-satu nggak boleh nginjil satu. Yang kedua, atau satu kali tapi lompat juga nggak boleh, kayak gini. Nggak boleh. Nah, jadi dalam fikih itu harus jalan satu-satu. Ya, kanan terus satu-satu. Ya, kanan ini nggak apa-apa sih, cuman kalau sunahnya kan kanan-kanan gitu, kanan terus. Nah, satu, nah, satu lagi. Nah, ini nih. Nah, terus kemudian yang kedua, nggak boleh nyinyir itu, nggak boleh nyinyir itu. Nah, ini nggak boleh. Terus karena itu beruntun. Nggak boleh juga sekali tapi lompat nggak boleh. Misalnya, nggak boleh sekali tapi lompat. Iya, terus. Jadi jadi pada waktu menggantikan kita jalan Satu, nah, dua. sampai Iya, kalau misalnya tadi Pak, pada satu sholat Allah, nah dia betulin terus. nah itu Pak sholatnya itu gimana nih Pak? Dia betul. Sekarang gini, dia berbuat begitu apa tujuannya? Gitu aja tuh. Betulin. Ya kalau sajadahnya udah bener, kok masih diangkat segala? Saya ngerinya gini, kalau kita dengan sengaja bergerak dengan gerakan di luar sholat, terutama sholat wajib ya, saya khawatirnya batal sholatnya. Saya tidak langsung mengatakan batal ya, saya khawatirnya sholatnya batal. Kecuali kalau untuk kemaslahatan sholat. Kalau untuk kemaslahatan sholat itu misalnya gini, saya kan bawa tas ini. Tas ini kan kadang saya taruh di depan saya persis, saya nggak taruh kalau di sini saya insya Allah berani naruh di depan berani. Cuma kalau di masjid tertentu saya nggak berani naruh di depan saya. Kenapa? Karena ya daripada saya kepikiran tas saya, mending saya taruh di depan saya. Nah, kadang posisi tas ini talinya kadang memanjang begini. Nah, kalau memanjang begini, saya takut ganggu orang kan. Tahu ganggu? Ini akhirnya saya sambil duduk itu saya kembalikan lagi ke sini supaya tidak ganggu orang, kadang kesenggol saya. Itu namanya gerakan untuk kemaslahatan sholat namanya. Nah tadi itu konteksnya apa? Kok musurban baik-baik kok diangkat-angkat lagi itu? Apa tujuannya gitu? Kenapa? Gini, ini jawaban fikih ya. Saya ngerinya kalau itu sholat fardu ya, dan itu disengaja merupakan gerakan di luar sholat. Saya ngerinya batal. Karena gini, di masa Nabi dulu pernah ada orang kalau tahiyat itu dia itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu oleh Nabi tegur. Itu ngapain tangannya gini-gini itu? Ditegur oleh Nabi itu. Nah, terus kemudian ketika ada seorang yang sholat sambil melipat baju. Itu ngapain itu? Jadi Nabi melarang orang sholat sambil melipat baju. Ada orang sholat sambil ngikat rambut. Kalau saya tadi kan sempat, karena saya buru-buru mau sholat karena takut ketinggalan jamaah, saya tadi kan sempat menyingkap jidat saya untuk sujud supaya tidak terhalang oleh rambut. Kalau itu untuk kemaslahatan sholat namanya. Ini enggak ada orang sholat sambil gini, sambil ngapain terus itu sholat sambil gini misalnya. Paham? Jadi dia itu gerakannya enggak ada kaitan dengan kemaslahatan sholat gitu loh. Nah saya ngerinya aja sih. Itu kalau terlalu banyak gerakannya atau bahkan sedikit pun kalau itu di luar sholat dan itu sengaja, saya takutnya batal. Kalau di fikih yang ketat nih, fikih yang dasar nih, gerakan sedikit apapun kalau disengaja dan itu gerakan yang sengaja di luar sholat, itu bisa batal. Ngerinya begitu, ngerinya saya tapi itu. Nah, ada kenapa? Terutama sholat fardu, terutama. Nah, makanya harus hati-hati. Ya. Saya ngeliat sendiri kadang ada orang sholat samping saya itu, main jari gini loh. Ya apa? Ada. Oh kalau yang angkat gini tuh mau berdiri dia. Gini. Kalau yang saya tahu justru kalau hadis Bukhari malah pakai begini. Bukan begini. Yang begini ini ada riwayatnya. Cuman yang saya tahu itu dalam fikih dipersoalkan oleh para ulama. Jadi kalau Anda berdiri pakai menggam jari begini ini dipersoalkan oleh para ulama. Nah, tapi kalau panjenengan begini ini hadisnya Sahih Bukhari.
Kalau saya itu di fikih itu lebih suka pakai yang ulama nggak debat lah. Jadi kalau jangan masuk ke sujud begini itu mau berdiri begini itu ulama nggak debat itu. Sama dengan takbir itu loh. Takbir kalau di sini ini ulama nggak ada masalah. Tapi kalau jenengan tiba-tiba sholatnya di sini, ini perdebatan ini. Nah, nanti lihat cara sedekamnya orang Yahudi. Lihat cara sedekamnya orang Yahudi. Itu mirip-mirip di sini itu. Nanti cek. Dan kalau yang ngaku itu bermadzhab Hambali, cek kembali dalam madzhab Hambali apa betul begini sedekapnya. Saya ada beberapa kawan ustadz yang madzhabnya Hambali kan. Nah, itu beliau nggak begini, biasa aja begini. Ya, seperti itu. Jadi makanya saya ulang, hati-hati ya, jangan sampai kita membuat gerakan-gerakan di luar sholat. Takutnya itu batal, ngerinya sih batal gitu. Belum tahu ilmunya ustadz, udah terlanjur gimana? Yang lalu biar berlalu, nanti kedepannya jangan begitu lagi. Ngaten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih monggo Pak. Pada waktu dia turun Bapak berdiri sekali lagi. Ada yang begitu Pak. Nggih, sampun. Nah, jadi gini. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi itu kalau i'tidal tangannya membentuk ketika awal sholat. Nah, awal sholat itu pertanyaannya lurus begini apa begini? Bagi yang menafsirkan sholat itu awalnya ya begini, ya sudah berarti begini. Nah, sementara kalau awal sholat adalah begini, ya sudah berarti dia pasti i'tidal begini. Cuman dari beberapa pendapat para ulama yang saya ketahui, yang sedekap begini ini dikoreksi. Like kula pribadi cenderung kepada biirsal, tapi tidak batal. Kalau begini nggak batal, cuman memang ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi pas i'tidal kembali pada posisi awal sholat. Nah, posisi awal sholat itu bagaimana? Ada yang mengatakan sedekap, ada yang mengatakan dilepas. Nah, saya termasuk berpendapat yang dilepas, karena awal sholat itu kita begini kan, baru takbir Allah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ibu dulu ada ibu enggak? Kira-kira ibu. Nggih monggo. Lebih sebut siapa? Pak Ustaz Majin apa Pak Mariono? Pak Mariono nggih monggo. Monggo. Imam batal. Terus posisi diganti di belakangnya. Terus belakangnya itu kiri kanan yang geser atau belakangnya yang maju? Ada sebentar, ada imam batal. Terus makmumnya apa? Kan belakangnya kosong. Oh, kosong. Oh, iya. Iya. Yang isi kosong itu kiri kanan apa yang belakang? Belakang. Yang belakang. Yang belakang maju. Kalau yang belakang merasa bisa jadi imam. Kalau yang belakang merasa nggak bisa jadi imam, maka segera yang kanan merapat. Yang kanan merapat, nanti yang pojok sana diisi oleh yang belakang. Ngoten. Nggih monggo. Terus ini Mas Bapak kedua, itu kan imamnya itu baca surat Al-Fatihah. Kita ganti, belakang ganti, kita baru setelah kita itu saya lupa intinya. Makanya saya ganti surat, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi kalau tadi imam pertama baca surah apa yang kita tidak hafal misalnya, lalu kita ganti surah yang lain boleh, tidak apa-apa. Silakan. Tidak ada masalah. Ya monggo sinten lho. Nggih. Mengenai tulisan sok. Nggih. Yang datang pertama itu tidak sok. Kalau ada dulu yang tahu padilahnya mungkin paling depan. Kadang-kadang yang terlalu di depan itu terganggu orang yang itu orang. Jadi kita mau mendapatkan sok pertama itu udah susah juga karena itu orangnya. Itu gimana Pak? Ya, jadi idealnya memang orang yang datang lebih pertama itu memenuhi soft pertama, kecuali soft yang di belakang imam yang memang itu khusus orang-orang tertentu yang memang siap menjadi imam ya, kalau imamnya batal. Jadi dalam hal ini kalau panjenengan mau sholat berjamaah atau sholat Jumat atau apapun, hendaklah maju di soft pertama supaya orang tidak melangkahi pundak-pundak kita atau supaya orang tidak membelah duduk kita. Makanya dalam adab Islam itu yang datang pertama memang sepatutnya dia ke depan. Nah, sementara yang datang belakangan itu sebenarnya termasuk su'ul adab ketika dia membelah atau melangkahi pundak-pundak orang itu sebenarnya.
Nah, tapi ini kita bicara kondisi idealnya ya. Tapi kalau misalnya itu terpaksa, ya tidak apa-apa, namanya juga terpaksa. Kalau terpaksa ya namanya juga terpaksa kan, ya tidak apa-apa. Nggih. Ya kalau terpaksa tidak apa-apa kalau untuk mau terpaksa. Saya kira. Ini pasal ada barangkali Pak ya, jamaah dia tuh maunya di depan. Maka waktu dia tuh wirid, itu langsung dia keluar, langkahnya yang lain-lain itu. Nah, langsung wirid, langkahnya kurang banyak. Ya secara prinsip kurang tepat juga sebenarnya. Walaupun secara hukum mungkin boleh, tapi secara adab kan nggak bagus. Kan Islam itu tidak hanya bicara hukum, tapi bicara adab. Ya, jadi sepatutnya lah kita itu ya nunggu sampai imam itu betul-betul selesai. Idealnya ya, kecuali mohon maaf dia ada hajat. Ada hajat maksudnya kayak kebelet pipi, sebuah kebelet pup, atau mau ada perlu kemana harus segera pergi misalnya, itu beda bab kalau itu. Ada namanya ada hajat namanya. Kalau ada hajat ya tidak apa-apa insya Allah. Tapi kalau nggak ada hajat, tahu-tahu kebiasaannya memang pergi saat orang berzikir, ya itu nggak benar secara adab. Walaupun secara hukum ya sah-sah saja, maksudnya tidak berdosa gitu. Tapi dia menyalahi adab, menyalahi tata krama dalam sholat berjamaah. Kalau tata krama bagaimana Pak mengingatkan teman kita ini? Kenapa? Sama kaitan dengan tata krama bagaimana mengingatkan teman kita ini? Ya diingatkan. Kalau diingatkan saja bahwa sampean imam lagi zikir terus pergi, kok sayang banget gitu loh. Sayang banget. Kenapa? Karena kalau panjenengan mau sabar nunggu sampai imam berdiri selesai zikir maksudnya atau selesai doa, itu sampai dicatat oleh Allah seperti sholat malam semalam suntuk. Iya, jadi kadang orang itu nggak sabar tadi pergi sebelum imam selesai berzikir. Nah, padahal kalau dia mau nunggu imam sampai berdiri selesai zikir itu sebenarnya dia sudah dapat pahala seperti sholat semalam suntuk. Sayang banget kalau teman pergi duluan, kecuali ada keperluan, ada hajat, silahkan kalau itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan sering itu Pak, dan sholat itu masalahnya Pak. Itu kan berlaku untuk setiap salat wajib. Kalau kita sama-sama imam berdiri itu pahalanya kepada mana? Nggih. Sama itu, iya, nggih. Seperti orang yang sholat semalam suntuk. Nggih. Sayang, makanya kalau kiai saya dulu bilang man tarokal wirid fahuwa kal kirid. Orang yang meninggalkan wirid seperti monyet. Man tarokal wirid kal kirid. Ake wirid, ake duit. Tapi kan wirid itu kan ada yang imam, ada yang masing-masing. Nggih. Tetap yang masing-masing kan udah. Tetap ukurannya imam berdiri. Iya, ukurannya imam berdiri. Kalau di hadis sahih Muslim. Jadi ukurannya itu imam berdiri. Kalau imam sudah berdiri selesai dari zikir itu, berarti itu jangan selesai. Makanya imam itu kalau sudah selesai zikir itu harus segera, kalau bisa segera berdiri biar makmum dapat keutamaan salat ya malam semalam suntuk gitu. Kalau sudah selesai zikir segera berdiri untuk pindah tempat atau sholat sunnah gitu. Itu saya kalau imamnya lama itu baca susah dari 50 orang. Itu Pak yang saya nggak pas itu Pak. Benar. Terus karena lama kan, terus lama sampai jenengan ada perlu yang harus mungkin enggak. Oh. Berarti gini, ada zikir yang nggak wajar gitu ya, yang di luar kewajaran. Jadi bukan zikir yang lazim, tapi zikir yang tak lazim. Ini kalau di sini kan kalau di bulan ada baca Fatihah sampai 5 kali. Katanya 50 kali katanya Pak Ali. Orangnya 50. Nggih, kare jenengan kuat apa boten? Ya saya ulang, secara hukum itu tidak salah. Cuman secara adab kalau zikir yang standar itu nyalai adab. Tapi kalau dalam konteks yang Bapak ceritakan tadi di mana kemudian memang ini enggak sewajarnya sehingga Bapak kemudian mufaroqah munfarid mau kemauan, jangankan zikir.
Sholat saja kalau imamnya surahnya kepanjangan dan jenengan rumangsa capek atau keju, itu jenengan bisa munfarid, bisa memisahkan diri dari jamaah, apalagi cuma zikir. Kalau pertimbangannya itu loh nggih. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebaliknya Pak Ustaz, tadi kita bisa konteksnya bisa masalah sholat lama imamnya. Tapi ada imam juga yang selain pada waktu sholat Jumat terlalu cepat Pak Ustaz, sekali kayak tadi. Ya. Imamnya selalu cepat Pak tadi di sini. Kita melakukannya kan nyati terlalu cepat gitu aja. Jadi kita belum lagi ukur sudah berdiri lagi itu langsung berdiri. Oh gitu. Imam baru cepat Pak tadi. Batu manina. Iya pernah manina Pak. Kan sayang sekali loh Pak. Iya. Oke sih, cuman saya kalau imam gak tumanina memang agak gusar juga saya kalau imamnya gak tumanina. Tapi kalau tumanina walaupun sebentar ya masih lumayan lah. Jadi kecepatan Pak. Tanggung jawab imam. Oke, tanggung jawab imam. Tanggung jawab imam. Itu segala baru satu kali yang awal ini terus bangun lagi. Iya tapi Jumatan Iya. sayang. Tapi ya pokoknya kalau nggak ada tumanina memang bahaya. Tapi kalau masih tumanina walaupun sebentar masih aman sih sholatnya. Cuman sebaiknya imam itu bijaksana bijaksini. Makanya gini, ini idealnya nih. Idealnya sebuah masjid atau sebuah musola itu ada imamnya sendiri. Idealnya nih. Sehingga siapapun khotibnya, imamnya tetap imam masjid itu sendiri. Sehingga sholatnya itu terukur gitu loh. Kalau setiap ustadz yang datang jadi imam itu nanti beda-beda kan. Ustadz itu modelnya kan juga beda-beda kan. Tapi kalau imam aslinya kan standar gitu. Kalau idealnya. Ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Kayak contoh gini deh misalnya, saya kan dulu awal-awal di Jakarta, ketika saya mau kuliah subuh, saya suruh jadi imam sholat subuh. Nah saya itu suruh pendek-pendek ceritanya, karena saya pikir mau kuliah subuh kan, biar kajiannya ilmunya banyak didapat gitu. Tapi oleh jamaah ditegur ya, Ustadz lain kali kalau sholat surahnya yang panjang. Kita pengen dengerin bacaan Al-Quran untuk sholat subuh ini. Oh, ya Pak Haji. Akhirnya suatu saat di tempat lain mau kajian maghrib gitu. Saya pilih surah yang panjang. Ditegur sama jamaah itu. Ustadz, surahnya jangan panjang-panjang, kita mau ngaji. Coba. Kenapa itu ya? Karena memang saya bukan imam tetap di masjid itu atau di musola itu. Kalau saya imam tetapnya kan saya tahu ukurannya berapa kan. Nah makanya kalau bisa sih memang setiap masjid itu punya imam khusus, sehingga siapapun khotibnya imamnya tetap imam asli masjid itu. Idealnya nggih, idealnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita usul bosan kayak orang baru, tinggal kita usul baru. Bapak orang baru, memang Bapak berapa tahun tinggal sini? Dan namanya oke kita Enggak, Bapak berapa tahun tinggal di sini? Oh, sudah orang lama lah. Orang lama. Masjidnya baru Pak, masjidnya baru. Oh, masjidnya baru. Bapak orang lama Bapak berarti. tapi kan kita buat usul-usul nggak pas, kita bukan orang asli gitu loh. KTP mana Bapak? KTP mana? Dari KTP sini kan sudah rumah sini kan? Ya, orang sini berarti Bapak. Tapi baru Pak Ustaz, yang banyak itu orang taruh ya. Itu masjid pribadi. Bukan pribadi, jadi masih siapa? Enggak, itu masjid pribadi. Bukan pribadi. Udah Pak. Hah? Sudah wakaf. Ya berarti milik kaum muslimin kan? Iya, belum berarti Bapak boleh usul lah, enggak ada masalah. Iya. Ya wis. Ya wis. Kalau dulu imam ya, yang mungkin. Oh ya, berarti orang itu nggak pernah ngaji fikih berarti. Kalau ngaji fikih itu gini, ada mukim, ada mustautin. Mukim itu orang yang tinggal di sini lama, tapi ada kemungkinan pulang kampung. Itu namanya mukim namanya. Tapi kalau jenengan tinggal di sini, udah nggak ada rencana pulang kampung lagi, emang di sini sampai mati di sini. Itu namanya mustautin. Mustautin namanya. Nah itu menurut saya mungkin nggak ngaji fikih itu yang ngomong itu.
Kalau dia ngaji fikih dia tahu ada mukim, ada mustautin. Makanya ketika Bapak ngomong orang baru, Bapak orang baru tahun berapa sih? Tahun 80. Oh, orang lama lah. Apalagi Bapak sudah KTP sini, sudah tinggal sini dan tidak ada rencana pulang kampung kan? Mau menetap sini kan? KTP sini Pak. Kalau enggak ada rencana pulang kampung terus meninggalkan sini enggak ada kan? Nah itu namanya Bapak udah mustautin, penduduk tetap di sini sudah. Bapak bukan hanya mukim, mustautin namanya. Kalau mukim itu orang tugas ini berapa tahun, tapi dia tidak menetap di sini, dia punya rencana pulang, itu namanya mukim. Ngemukim kok penduduk asli itu mustautin. Jenengan termasuk mustautin enggak ada rencana pulang. Ngoten. Ngoten nggih, wallahu a'lam. Benar-benar Pak. Jadi kalau punya orang Betawi itu memang susah Pak. Jadi gimana susah. Kita diatur Pak. Kita hanya suri Jawa aja jadinya. Sudah kamu nggak punya komposisi. Gimana. Soalnya dalam pengajian kita nanya gitu. Maka kalau kita nanya gini, ada tentang tata cara mungkin dia menurut tapi menurut praktek lain gitu. Oh gitu ya. Kalau ada pengajian mungkin tanya jawab, menurut praktek ya udah kayak mana gitu. Nggih. Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah di dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.